di mata kita. Sebagai orang yang hidup di zaman modern, kita bisa melihat dengan kacamata. Hanya dengan puluhan jam kita bisa lihat kota-kota, negara-negara. Kemudian kita bisa memijakkan kaki di negara-negara yang dikuasai oleh keturunan Nabi Ismail. Kalau kita mau naik pesawat ke kota atau negara keturunan Nabi Isa, kemana hendak kita pergi? Ke Palestina, sana juga keturunan Ismail. Ke Yerusalem sana, di situ juga keturunan Ismail. Jadi yang menggenapi siapa? Nabi Ismail alaihissalam. Kemudian satu lagi, saudara ya. Jadi ketika sudah mengatakan bahwasanya ya memang dari Ibrahim, kita lihat dalam Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, maupun lambang pemerintahan dari antara kakinya tidak akan pernah berpindah sampai dia yang berhak. Di sini tidak disebut siapa dia yang berhak itu, tetapi ciri kuat atas dia yang berhak itu adalah dia yang mampu menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum dari langit. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya. Yang berhak atasnya itu adalah dia yang kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Subhanallah, Masya Allah. Siapa kemudian oknum ini? Musa datang menaklukkan Mesir, tak mampu dia. Dia hanya membawa Bani Israel keluar dari perbudakan. Mampu dia menaklukkan bangsa-bangsa? Tidak. Lalu siapa? Yosua bin Nun, hanya pelanjut dari Nabi Musa. Daud, tak mampu dia. Dia hanya kerajaannya, itu pun kerajaannya punah. Lalu siapa? Salomo. Oh, jangan dibilang, dia pun hanya tinggal lama. Lalu siapa? Yesus. Yesus habis di tiang salib. Tak ada. Lalu siapa kemudian? Dari keturunan siapa yang kemudian kerajaan langit yang dititahkan di atas muka bumi kepada Daud itu diambil dan diperjuangkan, lalu dikekalkan, lalu diajarkan, lalu kerajaan itu menaklukkan semua hukum-hukum di atas muka bumi yang ada di sekelilingnya selain baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang lain. Silakan. Oke, tapi gini bang, ya kan itu kajian ya. Seperempat kalau tidak salah manusia di bumi ini itu keturunan dari Genghis Khan loh. Bisa abang tanggapi masalah itu? Maksudnya? Maksudnya? Seperempat apa 3/4 seperempat apa ya seperempat kalau tidak salah, seperempat penduduk manusia penduduk bumi ini itu keturunan dari Genghis Khan. Padahal Genghis Khan ini bukan siapa-siapa ya kalau di dalam kita masalah keagamaan ya, di baik di Yahudi, Kristen ataupun Islam, Genghis Khan ini tidak termasuk siapa-siapa, tetapi kok bisa dia punya banyak keturunan gitu. Genghis Khan ini siapa? Genghis Khan ini siapa bang? Genghis Khan ini raja itu ya, raja Mongolia. Kekaisaran Mongol gitu? Iya benar. Loh, dari mana janji apa yang kemudian muncul? Dari mana? Tadi seperti abang bilang tadi kan, bahwasanya keturunan Ismail itu ya itulah bangsa-bangsa Arab. Bahkan seluruh bangsa Arab ketika dikumpulkan itu tidak sampai jumlahnya 1/4 miliar, 1/4 penduduk bumi gitu. Sedangkan Genghis Khan ini bukan siapa-siapa di dalam keyakinan kita masing-masing. Tidak ada nama Genghis Khan tertulis di kitab. Maksud saya kok bisa lebih banyak ya keturunan Genghis Khan daripada keturunan yang dijanjikan oleh Sang Pencipta sendiri. Begitu Pak, maksud saya. Baik. Saya maklum itu, saya maklum. Jadi kalau kita berbicara mengenai Genghis Khan, itu adalah sesuatu yang harus merujuk kepada kekaisaran Mongol ya, yang kemudian muncul di abad ke-13. Nah sekarang permasalahannya janji Allah ini kepada Abraham. Janjinya bukan bahwa dia yang akan menguasai bumi, tidak. Dia hanya mengatakan di janjinya, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau, engkau akan menjadi bangsa sejumlah besar.
sejumlah besar bangsa. Karena itu namamu bukan lagi Abraham melainkan Abraham atau Ibrahim, karena engkau telah kutetapkan menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Bukan berarti sejumlah besar bangsa ini dia yang memenuhi semua bangsa yang ada di atas muka bumi, tidak. Tetapi dari keturunan Abraham inilah yang kemudian menjadi bapak sejumlah besar bangsa. Coba kalau kita tanya dari semenanjung Arab, kita tanya siapa nama buyut kalian, dia akan menyebut Abraham. Nah, coba orang-orang yang tadi orang Mongol tanya siapa nama buyut kalian, ya paling dia bilang Konggung Chuan. Konggung Chuan biskuit bukannya ya? Ya dia nggak tahu siapa nenek moyang mereka, nggak ngerti. Tapi kalau kemudian nenek moyang daripada Nabi Ismail dan Nabi Ishak, mereka tahu beliau adalah Abraham alaihissalam, bukan juga senggokong, kongguan bukan biskuit. Saya nggak tahu. Ya, jadi gitu Bung. Sementara kalau kita berbicara mengenai geng Hiskan, itu kita baru dapat informasi yang kemudian dapat diuji di abad-abad ke-13. Sedangkan kalau berbicara mengenai Nabi Abraham jauh sekali sebelum Masehi, ini baru nongol kemarin ini. Sekira gitu Bung. Jangan kira Anda semua yang keturunan geng Hiskan ya, karena Pak Bom juga matanya bola. Matanya sipit. Malah Pak Bom itu sipit karena sering ngintip orang mandi. Iya, gimana? Mata saya agak sipit juga. Abang Juma kan juga matanya agak sipit juga ya kan? Iya, saya juga sipit. Iya. Saya juga agak sipit juga sikit. Tapi enggak banyak. Tapi bukan saya, bukan orang Cina ataupun geng Hiskan, enggak. Oke, ini kita lanjut. Mana lagi nih Bang? Udahlah itu kalau masalah keturunan itu. Iya. Oke lah. Oke. Kenapa enggak menyentuh hakikat siapa setelah Yesus, Roh kebenaran, siapa yang berhak menaklukkan bangsa-bangsa dengan hukum-hukum itu? Ada satu hal yang menarik Bung, yang kemudian di dalam Ulangan 33 ini adalah dasar pijakan kami tadinya untuk mendirikan API ini. Di situ dikatakan Ulangan 33. Ulangan 33. Iya, data nomor 2-nya. Di situ dikatakan, berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada mereka dari Seir. Ia tampak bersinar dari pegunungan Paran dan datang dari tengah-tengah puluhan ribu. Sebenarnya bukan puluhan ribu di sini. Terjemahan yang sebenarnya ini adalah 10.000 orang kudus atau orang suci. Di sebelah kanannya nampak kepada mereka api yang menyala. Api di sini adalah hukum-hukum yang kemudian membakar semua hukum-hukum jahiliyah. Ini siapa nubuatan ini? Karena menurut sirah nabawiyah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Madinah kemudian membawa 10.000 pasukan orang kudus, orang suci untuk melumpuhkan kota Mekah. Ada tidak yang pernah memimpin 10.000 pasukan dengan membawa hukum Tuhan? Nabi Musa enggak, Daud kagak, Salomo kagak, Yesus 10.000, 12 orang aja kagak. Lalu siapa? Nah, ini harus kita cari. Pegunungan Paran itu di mana? Lalu kemudian api yang menyala itu yang mana? Kalau api berarti membakar. Kalau dia membakar berarti menghanguskan sekelilingnya. Kalau menghanguskan sekelilingnya berarti yang tinggal berdiri hanya tiang api saja. Hanya api itu aja yang berdiri. Sekarang di Indonesia, sebelum merdeka, orang mayoritas penganut ajaran animisme. Begitu Islam datang, maka tonggak utama penegak daripada negara kita ini adalah hukum yang menyala yang berasal dari Gunung Paran. Apa itu? Allah, atas berkat rahmat Allah. Hukum yang menyala artinya menghanguskan ajaran animisme.
menghapuskan semua ajaran. Lalu kenapa dia tidak bisa menghanguskan ajaran Kristen, menghanguskan ajaran yang lain? Karena neraka juga butuh penghuni, bos. Gak mungkin lah dicipta neraka itu kosong. Masa Pak Bom Bom sendiri di sana, kan kasihan. Oke, lanjut. Jadi neraka itu butuh penghuni ya kan Bang? Siapa itu kira-kira? Kalau di dalam Al-Quran, innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir akan masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya, mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Al-Quran nih yang mengatakan. Siapa kafir itu? Man huwa, siapa dia? Orang-orang kafir, kalau kita berbicara orang kafir adalah waman azlama mimman iftara 'ala Allahil kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah mereka yang mendustakan Allah dengan melakukan kebohongan-kebohongan tentang Allah, tentang Elohim, tentang pencipta langit dan bumi, sedang mereka sudah diajak kepada Islam?